Mutakil. Pindahin, pindahin. Suaranya begitu. Coba aja kedua. Pinjam anak. Biar gila aja. Atau gua aja ambil. Ini pagi kode ya. Soalnya bisa tinggi. Oh, harus. Enggak. Ba'din sa Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi karamatihi tatahaqqaqul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Sadatul mukarramin wal muhtaramin, para asatizah, para ustazat, para asrama, serta anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini di tanggal 5 Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang, ada dalam kesehatan yang sempurna, ada dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa menambah dan menjaga nikmat yang ada pada diri kita semua sampai kita Allah berikan hidayah untuk tetap istiqomah dalam ibadah dan taat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, tentunya dengan momentum Maulid Nabi Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi, kita semakin nambah cinta kepada Nabi. Mana? Nah, terus semoga semakin semangat apa yang kita lakukan hari ini, semakin semangat apa yang kita laksanakan hari ini bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tapi apa yang kita lakukan hari ini yaitu bentuk taat dan mencontoh Rasul. Ngaji mencontoh Rasul lah. Ngaji mencontoh Rasul lah. Belajar contoh Rasul, berakhlak baik, makan duduk Rasul, berkata yang sopan mencontoh Rasul. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini, maka semuanya insya Allah kita niatkan mencontoh Rasul. Kalau mencontoh Rasul, insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, sambil nunggu ya Ustaz bikin. Sebelum kita jauh seperti biasa, silahkan buka kitabnya Hilyatul Talabah. Kita akan baca Aqidah Al-Mujmalah karangan Syekh Al-Alawi Al-Haddad. Dengan mudah-mudahan kita membaca Aqidah Mujmalah, aqidah kita semakin kuat, akidah kita semakin kokoh, akidah kita semakin Allah jaga. Coba yang ngantuk-ngantuk berdiri. Ken berdiri. Nizar, Arif,
Arsya ngantuk nggak? Berdiri. Oke. Ayo. Ngantuk nggak? Rizky? Oke. Ayo, Ken, wudhu Ken, jangan toleh. Bisa, dengar nggak kata Ustaz? Ali. Oke, wudhu. Gosek. Wudhu. Arsya, ngantuk nggak? Rehan? Sebenarnya baik. Kalau Arsya ngantuk, lemparan ke samping gitu ya. Baik. Anak-anakku sekalian, kita akan baca akidah mujmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi wa radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bikulli kitabin anzalahullahu wa bikulli rasulin arsalahullahu wa bimalaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yawmil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahillah ala dzalika nahya wa ala dzalika namutu wa alaika namutu wa alaika nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu amalan santri khalifah bertabarruk kepada Syekh Alawi Al-Haddad dengan ikrar janji setianya kita kepada Allah sebagai Tuhan kita, Rasul sebagai qudwah kita, Al-Quran sebagai kiblat kita, dan seterusnya sampai kita berdoa agar kita hidup dalam Islam, wafat dalam Islam. Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, insya Allah beberapa saat sambil nunggu teknis ini ya 2031 ya, insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan taujih, ujangan, nasihat sekaligus motivasi dari orang yang berada di samping Ustaz ya. Ini orang jauh. Kenal dengan Ustaz Ivan? Kenal? Apa? Ya, orang jauh yang dulu waktu 2 tahun yang lalu pernah Zoom meeting, ingat gak? Ingat? Nah ini asli wujudnya. Ya, ternyata badannya tinggi besar, kayak orang Arab. Ya. Allah. Pernah tinggal di Kuwait. Belajar di sana, tapi sayangnya tidak nikah sama akhwat Kuwait. Mahal maharnya. Mahal ya? Oke. Ustaz namanya Azam. Muhammad Azam Muttaqi. Iya. Kuwait, bukan dari Mesir, dari Kuwait. Dari Kuwait. Ya. Dan belum lama beliau pulang ke Indonesia, ya hadir dakwah di Indonesia, banyak
ya, kegiatan-kegiatan ngaji, mengajar dan seterusnya. Ya, pada malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan ya taujih nasihat untuk kita semua ya, agar kita semakin mantap, semakin kuat ya dalam belajar dan ibadah di pesantren ini. Allah. Siapa yang mau keluar negeri cuy? Siapa yang bercita-cita ingin hidup atau belajar atau tinggal di luar negeri cuy? Gak ada? Gak ada? Wahid, Ismani, Salasa gak ada? Gak ada sekali lagi? Oh, cuma satu orang. Allah. Cuma satu. Gak ada lagi sebelah sini ada? Satu yang benar. Yang gak usah malu-malu, ngangkat tangan aja malunya anak khalifah begini. Ya Allah, ya Allah. Mentalnya mental kerupuk. Gayanya doang teriak-teriak di WC, cuma angkat tangan gak berani. La haula wala quwwata illa billah. Ya, coba yang tinggi, berani gak? Oh, awat berani subhanallah. Oh, barengan baru mau. Sendirian gak berani. Oh ya Pak. Coba sini. Alhamdulillah. Kita doakan semoga Allah kabulkan cita-cita kalian. Amin ya Allah, bila kabul. Ya, tinggal di luar negeri enak. Ya, tinggal di luar negeri enak. Enaknya apa? Enaknya apa? Oh, nyawa. Enaknya apa? Ya, tinggal di luar negeri insya Allah. Ya, Najila. Coba buka ini, yang Ustaz nggak ngeliat jangan tuh. Buka ini. Udah gak akan kelihatan ikhwan, santai aja. Ya. Nah, biar kelihatan semangat mana yang ngantuk nih. Nah. Oke, ayo. Stop. Ya. Sengaja nggak ngantuk ya. Kata. Nah. Oke, baik. Anak-anak sekalian, ini Ustaz Azam. Ya. Beliau banyak belajar Belanglang Buana, pernah di Royah dengan Ustaz Ivan, pernah belajar dengan lagi kan? Di Almas juga. Di Almas. Nah, terakhir Di Kuwait. beliau di Kuwait. Ya, insya Allah beberapa saat ke depan, ya beliau akan memberikan motivasi untuk kita semua. Ya, siap mendengarkan? Tidak ada yang ngantuk ya? Ya, siap bertanya. Nanti yang berani bertanya dapat door prize dari Ustaz. Masya Allah. Baik, saya zaman Islam. Baik, Ustaz Azam, silakan untuk mukaddimah. Ana serahkan kepada antum. Tes. Bismillah. Bismillah. Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala al-habib al-mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam alladzi nuhibbuhu wa natabi'uhu walladzi nahtarimuhu man yahtarim wa nu'adi man yamassahu min su'in aw fi'lin aw 'amal wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Anak-anakku sekalian, santriawan, santriawati pesantren Al Khalifah
yang banggakan, dan juga saya hormati Ustadz Hendar Ali Irawan hafizahumullah wa ra'ah, dan juga kepada para asatidz yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, nikmatul iman dan juga nikmatul Islam, sehingga kita semua sebagai umat Islam merasakan kenikmatan tersebut. Nikmat yang paling besar yang lainnya pun juga kita rasakan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, dan juga kepada zuriyahnya, kepada sahabatnya, dan juga tabi'in tabi'ut tabi'in beserta umatnya. Alhamdulillah. Anak-anakku yang banggakan, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ashabut Taki. Alangkah baiknya jangan panggil Ustadz, tapi panggilnya Azam saja. Kenapa tidak mau dipanggil Ustadz? Karena kalimat Ustadz tersebut itu sangat berat di akhirat nanti. Panggil saja Azam. Gak usah Ustadz, gimana kabarnya? Kalau ketemu sama saya, gak usah panggil Ustadz, Azam. Siap? Masya Allah. Dan saya tinggal di Pondok Pesantren Siraja Atfal di daerah Cibolang Kaler, berdekatan dengan Sunan Huda, As-Salafiyah, Al-Masturiyah, dan juga bertetangga dengan Ustadz Hendar. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian yang banggakan, pada kesempatan kali ini sebetulnya ini dadakan, tapi insya Allah saya juga masih belajar. Saya ini juga masih belajar. Cara saya belajar dengan memberikan motivasi kepada kalian. Artinya ngajarin lah. Padahal ilmu saya ya tidak seberapa lah, masih dikit lah. Gak sebanyak Ustadz Hendar nih, Masya Allah, ilmunya sangat luar biasa. Mungkin kalau disebut Al-Allamah juga pantas. Pantas juga disebut Al-Allamah. Kenapa? Karena beliau orang alim, Masya Allah. Tapi saya ilmunya ya dikit lah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mungkin sesuai dengan kalian. Mungkin Ustaz berapa menit? Oke. Langsung materi bentar. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan materi seputar etika pelajar terhadap diri sendiri. Saya mengambil sumbernya dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim karangan Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Kitab ini menerangkan seputar baik keutamaan ilmu, terus juga etika santri terhadap dirinya, terus juga menerangkan etika santri terhadap gurunya, terhadap kitabnya yang kalian bawa, terhadap temannya. Bahkan di kitab tersebut menerangkan ada etika guru juga. Jadi bukan hanya menerangkan etika santri saja, tapi etika guru pun juga dibahas di situ. Nah, kenapa seperti itu? Karena guru adalah sebagai uswatun hasanah bagi santrinya. Kalau di kitab lain mungkin hanya satu dua atau juga mungkin menerangkan tentang etika murid doang, murid terhadap dirinya sendiri maupun terhadap gurunya maupun terhadap kitabnya, maksudnya bukunya yang kalian pelajari, terus juga temannya, itu doang. Tapi di sini menerangkan ada etika guru, karena guru tersebut adalah uswatun hasanah bagi muridnya. Jadi guru pun juga bukan hanya sekedar bicara, tapi guru pun juga mengajarkan dengan cara sikap. Nah seperti itu. Kadang kalau lihat guru lagi ini, ya kan murid pasti niru juga gitu kan? Betul gak? Bukan hanya sekedar bicara. Kalau saya banyak bicara lah, tapi kalau
pelaku masih kurang. Nah itu. Mungkin langsung saja saya ngambil etika santri terhadap diri sendiri. Di situ, di dalam kitab ini halaman 24, kau ada kitabnya mungkin. Adapun adab murid terhadap dirinya sendiri itu ada 10. Tapi saya singkatlah, gak banyak-banyak lah. Mungkin. Yang pertama apa di sini? Etika pelajar terhadap dirinya sendiri ialah harus mensucikan hatinya, yaitu tathhirul qalbi. Dari setiap sesuatu yang mempunyai unsur akhlak mazmumah. Kalau di dalam teks kitabnya disebutkan apa? Ayyatatahhar qalbahu min kulli ghashin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidah wa su'in khuluqin. Kalau digabungkan apa? Bersihkan hati kita dari apa? Perbuatan yang tercela. Nah, di dalam kitab Kifayatul Atqiya ada tahapan ingin sampai terhadap Allah Subhanahu wa taala, ada 3 tahapan. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya ada ingin sampai kepada Allah. Kita ini benar-benar ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Ada 3 cara. Yang pertama adalah takhalli. Yang pertama adalah takhalli. Apa itu makna takhalli? Membersihkan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kita bersihkan secara totalitas. Dengan cara apa? Ada caranya. Yang pertama taubat kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya dan sebagainya. Di umat Nabi Muhammad SAW, taubat itu sebenarnya gampang kepada Allah SWT itu. Amparkan sejadah, salat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di zaman dulu gimana, zaman Nabi Musa? Ya mungkin saling bunuh lah kalau zaman dulu itu. Ya ngadu kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, saya ingin taubat kepada Allah. Yang satu lagi, ya Sayyidina Musa alaihissalam, saya ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa apa? Gimana syariat mereka? Ya, dipertemukan, saling bunuh lah. Yang mati duluan itu yang diterima taubatnya. Tapi di zaman Nabi Muhammad yang kita lakukan syariat kali ini, kalau kita ingin taubat kepada Allah, amparkan sejadahnya, lakukan sholat 2 rakaat, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan takhalli. Takhalli itu membersihkan hati kita dari perbuatan yang buruk, termasuk gisyin, itu kecurangan, penipuan, wadanasin, wa ghillin, wa hasadin, wa su'i aqidah. Dan juga krisis akidah pun juga kita hindarkan. Karena akidah adalah asas kehidupan kita. Akidah adalah asas bagi kita semua. Ya mungkin rukun iman juga asas juga gitu. Nah, wasu'il khulqin, dan juga akhlak yang jelek. Nah itu. Kemudian tahapan yang kedua setelah takhalli apa? Kalau kita udah memang benar-benar bersih, benar-benar apa gitulah, udah sampai merasa bersih atau apa menurut kita ya, tapi jangan dibilang ke orang lain. Kalau dibilang ke orang lain, oh saya alhamdulillah udah bersih, gak boleh begitu, itu sombong gitu. Mengagungkan diri sendiri gak boleh itu. Nah, saya merasa bersih. Lanjut ke tahapan kedua, yaitu tahalli. Ma makna tahalli? Menanamkan dengan perbuatan yang baik, menanamkan dengan amal saleh. Tanamkan di dalam hati kita perbuatan yang saleh, akidah yang baik. Tadi alhamdulillah, masya Allah, sebelum pengajian kali ini dibacakan akidah karangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang kalian bacakan ini, subhanallah, itu ikrar keimanan kita kepada Allah. Nah, itu yang kalian baca adalah apa? Intisari daripada rukun iman. Masya Allah, itu ikrar setia kepada Allah SWT. Nah, itu pun adalah bagian daripada tahalli. Bagian daripada apa? Tahalli. Yang pertama apa yang barusan? Tahalli. What is the meaning of tahalli? Non cenah? Dari apa? Dari perbuatan yang buruk. Yang kedua apa?
Apa itu tahalli? Menanamkan hati dengan perbuatan amal soleh. Nah, itu pun yang kalian baca akidah tersebut, ikrar tersebut, itu salah satu metode apa? Tahalli. Setelah tahalli, yang ketiga adalah tajalli. Apa itu tajalli? Itu usaha kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi etika yang pertama yang harus kita lakukan sebelum thalabul ilmi adalah tathhirul qalbi min su'i khuluqin. Tathhirul qalbi min su'in khuluqin. Nah, bersihkan hati dari apa? Dari perbuatan yang jelek. Makanya ada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan juga menyukai orang yang bebersih. Yang dimaksud bebersih ada dua. Bebersih zahir kayak mandi, terus juga wudu, itu Allah menyukai. Berpakaian yang bersih, itu bagus itu. Yang kedua adalah bebersih dalam batiniah. Bebersih dalam batiniah adalah membersihkan hati kita daripada perbuatan jelek. Betul atau betul? Betul. Baik. Apa yang kedua tadi? Bukan. Adab seorang santri kepada dirinya. Apa itu yang pertama? Tathhirul qalbi. Tathhirul qalbi, membersihkan, mensucikan hati yang ada pada seorang santri. Ustaz Azam, mungkin teman-teman santri ini pada nanya nih, kira-kira apa manfaatnya kalau hati suci, hati bersih? Kenapa kita tidak boleh hati kotor dalam thalab ilmu? Nah, ini perlu dijelaskan nih sama Ustaz Azam. Oke. Ya, silakan Ustaz. Nah, apa manfaatnya? Untuk apa? Untuk membersihkan hati agar kita mencari ilmu itu dengan mudah. Kalau mencari ilmu dalam kondisi hati kotor, kadang sulit lah, ngapalnya sulit dan sebagainya. Mungkin Imam Syafi'i pernah menyebutkan, syakautu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Nah, Imam Syafi'i ngaluh kepada gurunya Imam Waqi dengan sebabnya apa? Su'a hifzi, hafalannya jelek. Kenapa seperti itu? Imam Waqi menyarankan apa? Untuk apa? Untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak betah di dalam hati orang yang bermaksiat. Makanya kalau mencari ilmu, sebelum mencari ilmu, bersihkan hati terlebih dahulu. Makanya ada selanjutnya di etika murid yang kedua. Apa? Etika murid yang kedua adalah ayyahsunan niyah fi talabil ilmi. Ayyahsuna talabil ilmi. Ya, skip dulu ya. Penting ya, perlu digaris bawah itu. Karena seorang hati pelajar akan senantiasa tidak mendapatkan ilmu kalau hatinya kotor. Hafal Quran susah, bangun tidur susah, diajak ngaji ngantuk, susah. Tapi diajakin maksiat, wah kenceng. Di masjid ngantuk, baru ngaji dari isya, baru setengah jam duduk, udah ngantuk. Tapi main game PUBG 3 hari 3 malam tanpa merem, kuat dia. Begitu. Ya, ini penting, ini perkara betul. Ya, supaya santri semua ketahui, bersihkan hati, kata Agim, jagalah hati, Allah. Jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Allah. Gitu kan? Cahaya ilahi, hati bersih, cahaya ilahi. Kalau hati kotor, cahaya setan pasti. Ya, bahaya. Ya. Oke, itu yang pertama. Baik, kita Azam, nggak usah lama-lama materinya, udah cukup. Ya, kita akan lanjutkan dengan diskusi pengalaman Ustaz Azam. Kalau dulu Ustaz Azam gimana belajarnya?
bisa sampai selesai. Sekarang sekolahnya SMA-nya selesai di pondok, SMP-nya selesai di pondok, kemudian sampai ke Kuwait. Itu gimana ceritanya Ustaz Azam? Itu adalah hubungannya dengan membersihkan hati. Sebenarnya pertama saya ada keinginan yang kuat. Jika ingin belajar, ya mungkin otomatis kita banyak istighfar dan sebagainya agar benar-benar sampai keinginan kita itu. Di antaranya usaha saya sebelum ke Kuwait adalah saya cari-cari informasi lewat media sosial termasuk Instagram. Makanya banyak sekali informasi, oh ini beasiswa Kuwait. Makanya saya itu prinsipnya daftar kemana nih, daftar ke Mesir kah, ke Saudi kah, terus ke Qatar kah, dan juga ke Malaysia, ke Brunei dan sebagainya. Saya daftar. Kenapa seperti itu? Kenapa? Karena ingin cita-cita saya di masa kecil tersebut, saya ingin belajar di luar negeri. Itu cita-cita saya yang paling itu, kuliah di luar negeri. Nah, saya pas mau masuk ke Kuwait itu tahun 2019, bulan September 2019. Saya keterima itu bulan Agustus. Berbarengan juga pas ke Mesir. Mesir pun juga bulan Agustus saya keterima. Tapi di Mesir non beasiswa, saya buat proposal kemana-mana dan sebagainya. Ya belum ada inilah. Tapi Kuwait ini pokoknya tinggal siapin uang untuk apa? Untuk medical check up dan udah kelas gitu. Baik. Jadi kalau hari ini kalian sering mendengar ada pemburu apa namanya? Beasiswa. Pemburu apa namanya? Enggak, pemburu apa? Yang utama itu? Pemburu apa? Pemburu bantu. Kalau Ustaz Azam ini pemburu beasiswa. Allah. Makanya dia masukin proposalnya kemana-mana. Ya, masukin proposal ke rumah mertua, nggak ya? Semua dimasukin proposal. Ternyata pada Allah yang nyangkut Kuwait. Dan Kuwait ini semuanya kalian perlu ketahui, termasuk negara yang maju di kawasan negara teluk Kuwait ini, dari cadangan minyak ya. Ya betul. Nah, makanya Ustaz Azam ketika berangkat full beasiswa. Bahkan kalau lihat ini ladang dari mana? Kuliah di Kuwait ini. Apa ya dia? Tab apa ini? Tab Lenovo. Oh, Lenovo. Kalau itu HP-nya? HP Nokia dari Kuwait. Oh, HP Nokia dari Kuwait. Pulang semuanya gaya banget ya. Bawa selain bawa ilmu, bawa kitab, ternyata bawa oleh-oleh repot. Allah. Karena apa? Di sana selain dia apa? Selain disuruh belajar, kita dikasih uang. Alhamdulillah. Ya, dikasih berapa sebulan? 100 dinar. Berapa itu rupiahnya? Sekitar 4.750.000. Kuliahnya gratis, dikasih uang 4 juta. Makan gratis? Gratis, alhamdulillah. Berapa kali makannya? 3 kali. 3 kali sehari. Ya. Kalau istri disiapkan? Adalah tinggal diistiqorohkan. Tinggal diistiqorohkan. Ya. Jadi itu 4 juta sebulan. Kitab dikasih? Kitab, buku? Dikasih, alhamdulillah. Gratis, alhamdulillah. Tempat tinggal ada AC-nya? Di apartemen alhamdulillah dikasih juga. Ada AC-nya apartemennya? Ada lah. WC-nya sendiri? Ada lah, per kamar 1 WC itu. Oh, sama siapa tinggal di kamar? Saya satu kamar berdua sama orang Jawa. Orang Jawa. Wong Jawa. Ada orang Jawa sini? Ada. Piye kabare? Piye kabare? Alhamdulillah api. Ya, kalau orang Jawa itu yang perempuannya namanya cantik, ayu. Ya, gitu ya. Ya, gitu ya. Kalau orang perempuan ayu, kalau orang laki-laki ganteng. Allah. Kalau laki-laki yang agak tua kangkung. Ganteng. Ya, gitu ya. Adalah hubungannya nih Ustaz Azam ketika di pondok dulu membersihkan hati sampai kemudian berpeluang bisa keluar negeri. Ada nggak hubungannya? Dulu gimana pondoknya kondisi? Bismillahirrahmanirrahim. Disuruh orang tua atau dipaksa bagaimana? Ketika nyantren, saya kan nyantren di Almas. Nyantrennya 2 kali. Pertama nyantren di Almas, kedua di Aroya. Pertama di Almas, di situ bukan hanya sekedar belajar materi saja, tapi praktek pun juga ada.
ketika ada pelajaran akhlak kayak semacam Kifayatul Adkiya gitu kan. Nah di situ kita langsung praktekkan ya semacam kalau bahasa tasawufnya lah riyadhah lah. Apa itu riyadhah? Ya semacam semacam apa ya? Latihan inilah untuk apa? Untuk pengen usul kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan cara zikir dan sebagainya. Dari Al-Masruriyah itu terkenal dengan zikir tahlilnya itu 1000 kali setiap ba'da subuh. Jadi setelah subuh itu wirid seperti biasanya, kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah. Itu sebanyak 1000 kali itu. Tapi rata-rata sebagian nunutan ngek gitu kan. Tapi itu belajarnya di situ gitu kan. Yang pertama belajar untuk sampai kepada Allah dengan cara zikir la ilaha illallah. Yang kedua dengan cara mungkin kelas 3 aliyah saya diajarkan untuk puasa 40 hari. Untuk apa? Kalau kalian ingin punya hajat, puasalah 40 hari 40 malam. 40 hari maksudnya. Kenapa seperti itu? Karena ketika puasa biasanya doa itu cepat dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala di siang harinya. Karena kan doanya orang puasa kan makbul gitu kan. Nah, itu masalahnya. Nah, itu menarik ya. Jadi dulu masuk pondok mengikuti aturan pondok, bahkan tadi apa? Wiridnya 1000 kali walaupun sambil ngantuk-ngantuk. Kalau di sini nggak 1000 kali, cuma maksurat berapa menit? Maksurat 10 menit, 15 menit baca masuk ngantuk. Ya Allah. Kalau di 1000 kali. Saya apa lagi? Berpuasa. Di sini alhamdulillah saya berpuasa hari Kamis. Walaupun sebagian ada yang godin. Allah. Nah, nanti Iwan ada yang godin. Ada? Nah, sini jujur we atuh. Ya, hati-hati jujur. Ya. Kenapa kita wajibkan puasa minimal sehari hari Kamis? Tadi itu kata Ustaz Azal. Karena orang yang berpuasa doanya diijab. Lagi doa, lagi berpuasa banyakin doa, gitu kan? Ya, kemudian apalagi biasanya ketika kita berpuasa, ya perut kita akan sehat. Sering itu yang sakit perut, sakit banyak pencernaan dan seterusnya ya. Jadi orang puasa itu subuh tasihhu kata Rasulullah, berpuasalah maka engkau akan sehat. Puasa apa lagi saudara? Lagi amalan di pondok? Banyak sih sebenarnya. Dan juga di situ tiap malam Jumat diajarkan ziarah ke makbarah. Kenapa ziarah ke makbarah di situ? Di situ ada tadzkiratul maut. Tujuan ziarah kubur diantaranya tadzkiratul maut. Karena kita semua sesuai firman Allah SWT, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri kita pasti menghadapi dengan kematian. Kita semuanya camat. Apa itu camat? Calon mati. Iya, camat calon mati. Gak ada yang pengen hidup selama juga ada. Ada presiden itu, calon presiden. Oh, masya Allahu Akbar. Kita semua camat calon mati semua. Nah itu, makanya dengan cara ziarah kubur tersebut tiap malam Jumat di situ mengingatkan kepada kematian. Kita belum tentu sampai tua. Kadang mungkin saya pribadi udah nggak joprak walau alam gitu kan, udah waktunya datang aja umpamanya. Mungkin kalian pas mau tidur mungkin malaikat Israel datang, mungkin walau alam, karena urusan kematian itu urusan Allah. Nah itu wallahu alam. Nah gitu ya, Wikrul mau sering-sering datang ke kuburan. Itu kemarin kamar gali ya, larinya kuburannya sampai berpuasa gali itu sampai begini di atas kuburan. Ya gali ya. Gali sama-sama. Gali Revan, kamar siapa itu? Dede ya? Kamar Dede ya? Nah itu alhamdulillah. Kemarin ziarah kubur kan? Alhamdulillah. Ziarah kubur. Gali sama siapa lagi? Siapa? Kamarnya Gali siapa? Alhamdulillah kamar Umar ya. Allah. Ziarah kubur ya, Dede ya? Ya mudah-mudahan tambah kita semakin meyakini bahwa diri kita akan wafat. Maka satu-satunya bekal hidup adalah kita ibadah. Betul. Pertanyaan terakhir Ustaz Azhar terkait dengan belajar pondok. Gimana antum dulu melaksanakan kejenuhan di pondok? Di pondok kan jenuh katanya. Jenuh nggak? Jenuh
sana kemari dibentengi, nggak boleh keluar, nginjak sedikit ya, keluar dicariin, nanti kalau terlambat datang atau kabur tanpa informasi dibuat kemana-mana, ketemu dia di WC, ketemu dia di kamar, ketemu dia di kantin, ketemunya dia aja temennya gitu. Gimana? Bosannya usah aja di pondok? Sebenarnya kalau di pondok biasanya ya mungkin kita kadang bosan, kadang jenuh dan sebagainya. Tapi sebelum nyantren harus ada niat belajar betul-betul. Harus ada niat dulu. Makanya di situ yang pertama bersihkan hati, yang kedua niat. Karena niat tersebut, nah niat tersebut akan pokoknya lurus ya pokoknya mah. Kalau kita niatnya benar cari ilmu, gak terlalu jenuh. Tapi kalau umpamanya kalau udah kasih ke umpamanya niatnya bukan tolong ilmi, mungkin nyari jodoh dan sebagainya, pasti ketemu jodoh di situ. Nah itu, makanya itu niatkan untuk mencari ilmu. Niatkan cari ilmu. Kenapa seperti itu? Karena di pondok pesantren yang saya rasakan jenuh tidak terlalu jenuh lah, karena udah ada niat dari rumah. Dan juga di Aroyah pun juga ya gitulah dan sebagainya. Selain Almas pasti Aroyah niat juga lah. Walaupun di Aroyah banyak aturan, HP gak boleh, ini gak boleh, memang jenuh. Kalau saya jenuh di Aroyah udah, karena kan Aroyah luas kan, udah jalan-jalan aja kok jenuh. Jalan-jalan aja muter kemana gitu, lari ke apa gitu. Kalau kata istilah Sunda mah kulantang kulinting lah gitulah. Nah itu cara menghilangkan jenuh, mungkin kalian keluar kulantang kulinting. Jangan malu dilihat sama Ustadz gitu. Kau bener-bener jenuh gitu kan. Kalau aturan di pesantren, kalau di Almas ya, yang saya rasakan, yang saya lihat, saya alhamdulillah belum pernah ditampar, belum pernah di ini gitu kan. Karena sayanya agak ngelanggar aturan. Tapi kalau yang lain, kalau yang ngantuk tampar sama gurunya. Bahkan gurunya bilang silahkan lapor polisi. Paling juga polisi gak bakalan nangkap saya yang tampar lagi polisinya. Kenapa seperti itu? Karena guru menampar pun juga tamparan sayang. Makanya kalau guru tersebut sebelum nampar ada doanya, Allahumma gfir lahu, beletak gitu kan. Ya Allah, ampunilah dia. Maksudnya biar sadar gitu. Jadi bukan hanya semata-mata nampar, tapi sebelum nampar doa dulu, Allahumma gfir lahu, beletak gitu. Kayak gitu. Itu pasti Almas. Yang sering nampar itu Haji Solah, putranya Kiai Haji Fahrudin. Nah itu Kak Haji. Baik, menarik ya. Cerita di pesantren agar tidak bosan, maka selalu tajdidun niat, perbaiki niat kita. Kalau ditanya apa yang kita cari di pesantren, ilmu. Jawabannya satu, ilmu. Maka hari ini ilmu kita belum banyak, maka terus di sini ada yang ahli bahasa Arab, ada ahli bahasa Inggris, ada matematika, ilmu fikih, semuanya, ilmu tafsir dan seterusnya. Kita belajar bersungguh-sungguh mencari ilmu. Kalau sudah begitu maka insya Allah tidak bosan. Gak kerasa. Senazam berapa lama di Almas kuliah? Saya di Almas 3 tahun, di Aroyah setahun. Oh, iya. Waktu SMP di rumah, dah ya kena aki. Oh iya, di SMP karena Ustaz Azam tinggalnya di komplek pesantren. Jadi waktu itu SMP-nya di rumahnya, SMA-nya di Almas Durian langsung ke Aroyah. Ya, maka anak-anakku sekalian, ini pelajaran terbaik tentunya untuk kalian semuanya. Ya, tetap semangat untuk menuntut ilmu, jangan bosan, jangan capek. Kalau capek gimana saudara? Ya, kalau capek saya mah gini aja, kalau jenuh udah jalan keluar. Ya tapi jangan keluar komplek, keluar ini aja ke lapangan, muter-muter. Jangan malu dilihat sama ustadz. Kenapa? Itu cara saya kalau ketika menghadapi kejenuhan. Apalagi di Aroyah, HP gak bisa. Kalau di sini sama nggak benar. Iya. Nah dari itu saya udah jalan aja. Terus lari ke masjid, suatu rakaat gitu aja lah. Simpel ya. Lari, lompat-lompat, ya keliling-keliling gitu, insya Allah hilang gitu kata Ustaz. Tapi yang terpenting adalah tadi yang pertama, perbaharui ini niat, insya Allah. Terasa ya? Bima, berapa tahun yang lebih? Berapa tahun yang lebih? 3 tahun lagi SMA nggak terasa betul.
Ya Hanif berapa tahun lagi di Khalifah? 3 tahun lagi nggak kerasa, 3 tahun lagi. Terus 3 tahun lagi di Khalifah, kerasa udah 3 tahun aja. Ya, Dapang udah dulu nggak kecil, sekarang sudah besar dewasa. Allah. Ya, alhamdulillah. Dulu Tara kecil, tahu sekarang sudah besar. Nggak terasa. Ya, alhamdulillah. Berkah di pesantren ya. Berkah. Maka yakin banyak kebaikan di pesantren bersama guru-guru, bersama teman-teman. Maka insya Allah alumni pesantren akan menjadi pribadi yang lebih sukses, insya Amin ya Allah. Dan sebagaimana harapan dari kalian, setelah ini semoga cita-cita kalian semuanya bisa tinggal di luar negeri. Amin ya Ada yang Allah. mau tinggal di Eropa, ada yang mau tinggal di Amerika, Masya Allah. ada yang mau tinggal di Arab, ada yang mau tinggal di Malaysia, ada yang mau tinggal di Singapura, ada yang mau tinggal di Timor Leste, ada yang tinggal di Zimbabwe. Mudah-mudahan kalian tinggal di negara-negara maju berkembang. Pulang ke sini insya Allah ya. Alif, sekarang begini, besok 10-20 tahun jadi duta besar. Masya Allah. Untuk Suriname. Ya, insya Allah. Ideal begini-begini besok insya Allah jadi duta besar untuk Afrika Utara. Besar. Ya, harus ya, jangan macam-macam. Orang Padang itu pandai berdagang. Insya Allah besok 10-20 tahun lagi harus jadi pengusaha. Allahu Akbar. Rumah Padang seluruh Indonesia. Ya, kemarin salah. Nah, insya Allah dengan kopiah dek-dek begininya mudah-mudahan 10-20 tahun lagi dia jadi menterinya. Ya, baik. Terakhir, Ustaz kasih kesempatan untuk nanya ke Ustaz Azam. Siapa yang berani nanya? Coba, siapa yang berani nanya? Waduh. Siapa lagi yang kedua? Oke, Tibian. Yang ketiga, Hayyan. Oke, Mari Yunus, Ari 4, 5. Oke, baik. Siap. Oke, Satria. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di Kuwait gimana rasanya? Oke, Ustaz Azam di Kuwait gimana rasanya? 1, 2, Tibian. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman yang paling berkesan di Kuwait. Tadi di Kuwait rasanya gimana? Berkesan di Kuwait bagaimana? Oke, Terus saya jawab dulu. ya, 2. Baik. Saya jawab dulu 2 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana rasanya saya di Kuwait? Ya, sebenarnya karena saya ini beasiswa gak bayar gitu kan, gak ngeluarin biaya, sebenarnya enak aja sih kalau di Kuwait itu. Enaknya pertama bisa menimba ilmu dari orang Arab aslinya kalau belajar bahasa Arab. Kedua, kita mendapatkan pengalaman ilmu tentang kebudayaan Kuwait. Walaupun sebenarnya saya ketika sanawiyah itu sudah menyukai budaya-budaya Arab, menyukai pakaian-pakaian Arab kayak iga dan sebagainya. Tapi di Kuwait itu menambah ilmu wawasan tentang kebudayaan Kuwait. Yang ketiga yang paling berkesan ketika Ustadz Syafiq Basalamah datang. Ustadz Syafiq Basalamah datang di bulan Januari yang lalu. Ya, malamnya suruh jadi panitia. Saya kebenaran lagi malas jadi panitia. Makanya saya siang harinya berangkat ke pasar, dan kebetulan pada malam hari tersebut alhamdulillah saya ketemu sama Syekh Misyari Rashid Al-Afasi, imam besar Masjid Al-Kabir di Kuwait. Itu orang Kuwait asli Syekh Misyari itu, yang biasa nasyidnya itu Adfaita, Tola'al Badru, dan juga Sayyidul Akhlaq, Antal Habib Mustafa dan sebagainya. Itu beliau itu orang Kuwait asli. Kebetulan itu lagi apa? Lagi launching toko minyak. Beliau itu membuka usaha minyak. Nah, itu sangat luar biasa. Tapi dukanya ya tetaplah pasti ada rasa rindu terhadap keluarga, pasti ada. Tapi dengan niat thalabul ilmi, kerinduan, udahlah kita lepas dulu lah. Makanya zaman sekarang elektronik ya canggih, teknologi canggih. Makanya
Kalau ketika di luar negeri, saya pesan kepada kalian, tiap hari telepon sama orang tua, wajib hukumnya. Kenapa seperti itu? Wabil walidaini ihsana, kata Allah. Makanya gini, firman Allah SWT, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wabil walidaini ihsana. Ibadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah. Kemudian baktilah kepada orang tua. Walaupun kita di tempat yang jauh, kita tetap teleponan kepada orang tua, wajib hukumnya. Makanya kalau di luar negeri jangan petang-tang petenteng, main, belajar, gak telepon orang tua, itu kurang ajar banget itu. Nah itu. Yang kedua apa nak tadi? Apa yang berkesan? Oh, banyak yang berkesan. Ketemu Syekh Nishari Banyak lah. Al-Abbas itu seorang qori internasional. Tilawah-tilawahnya diputar ya di mikrofon kita. Nah, kalau kalian cari Syekh Nishari Al-Abbasi, wah itu subhanallah ya, di luar biasa. Betul ya? Ya betul. Oke, ayo coba lagi tadi. Yang lain? Mail sama aja. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Oke, good. Stand. Ayo, betul. Waalaikumsalam. Iya, semua yang kita lakukan harus dengan niat. Benar nggak, Ustaz Azam? Betul. Baik. Awas siap ya, bertanya ya. Terus aja. Waalaikumsalam. Adi. Bagus pertanyaannya. 3 pertanyaan harus. Mulai dari sini tadi. Ya. Yang satu, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam urusan sholat 2 rakaat itu mungkin beda-beda pendapat. Yang pertama, mungkin kita niat sholat taubat, ada di situ, ada di dalam fikihnya, ada mungkin di dalam Fathul Mu'in dan sebagainya. Nantilah ketika SMA kalian merasakannya lah, ngaji kita Fathul Mu'in. Nah, mungkin ada yang bisa niat sholat taubat. Yang kedua mungkin niat sholat mutlak aja, sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kenapa seperti itu? Karena firman Allah SWT dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksudnya? Ibadah dulu, ibadah terlebih dahulu, baru minta. Nah, maka dari itu, sebelum kita minta kepada Allah, apalagi dalam urusan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita ibadah dulu terlebih dahulu, sholat 2 rakaat. Umpamanya pengen ini, sholat 2 rakaat, kemudian istighfar dulu, tapi jangan langsung doa. Istighfar dulu, minta ampun kepada Allah, kemudian baca doa, kemudian berdoa kepada Allah. Ketika ingin minta ampunan, kita berdoa kepada Allah minta ampunan. Tapi ada etikanya kalau berdoa. Yang pertama baca hamdalah dulu, alhamdulillahirabbil alamin, yang pertama. Kedua, etika dalam berdoa, bacalah selawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketiga, selipkan dulu doanya, doa untuk kedua orang tua, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang keempat, barulah kita berdoa. Nah, kenapa ada etika seperti itu? Ketika kita langsung Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban, gak ada etika. Mungkin doa kita gak langsung nyampe, mungkin muter-muter di antara langit dunia dengan kita, mungkin muter. Karena ketika ada etika seperti itu, baca hamdalah dulu lah, lebih simpel lah, takutnya kepanjangan. Kalau ingin lebih lengkap, kayak gini lah, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa li 'azimi sultanik. Nah, umpamanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kalau kalian lebih simpelnya alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian kalau ingin taubat, berdoalah, ya Allah ampuni kami, ya Allah rahmati kami, dan sebagainya. Nah itu dalam etika berdoa. Oke, baik. Yang kedua, apakah semua perkara harus diniatin? Ya, setiap
apa yang harus kita lakukan harus dengan niat. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat. Kau ingin niat, kau ingin umpamanya ingin amal soleh, nah tapi kagak niat, ya mungkin juga. Termasuk sholat pun juga harus diniatin gitu. Apapun yang kita lakukan, baik perbuatan amal soleh pun juga kita niatkan, karena niat tersebut menjadi ladang amal soleh kita juga. Ingin belajar, umpamanya ingin belajar, niat umpamanya kalau ditalbut biniatkannya kayak gini, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakkar wa tadhkir dan sebagainya. Kalau di dalam hati, ya Allah, saya ini niat ingin belajar umpamanya. Ketika kalian setelah Isya datang ke pengajian, nawaitu ta'allum wa ta'lim, saya niat belajar. Saya juga datang sini, nawaitu ta'lim juga apa? Saya niat untuk mengajarkan juga dan sebagainya. Setiap perkara perbuatan apapun harus niat. Kecuali kalau maksiat jangan ya. Hati-hati kalau maksiat. Saya ingin pacaran dengan si Anu. Udah keterlaluan tuh. Aduh ya Rabbana. PA. Oke, ya, ini jelas setiap urusan yang sifatnya baik wajib niat. Oke, tadi apakah orang dapat beasiswa luar negeri wajib pintar atau apa lagi? Wajib hafalan. Nah, gimana? Maksudnya? Iya, kemampuan dia dapat beasiswa itu harus pintar atau harus dapat hafalan banyak? Oke. Kalau beasiswa di Kuwait itu lihat dari sisi hafalan Quran mungkin. Tapi kalau di sisi hafalan Quran bagus mungkin lebih diutamakan mungkin. Kalau beasiswa yang saya rasakan di Kuwait sampai saya keterima itu mungkin saya lihat dari nilai ijazahnya. Saya bocorkan aja ya. Mungkin ijazah nilai saya 85, 82 lah gitu kan. Nah, alhamdulillah masuk. Karena kan karena mungkin pertama beasiswa tersebut lihat syaratnya dulu. Syarat-syarat beasiswa nih. Pertama harus nilai minimal 70 umpamanya. Wah, saya alhamdulillah 80. Pede, masukin aja. Yang kedua, umpamanya ada hafalan Quran, masukin aja hafalan Quran. Apalagi di Ummul Qura tuh ada sertifikat hafalan Quran harus masuk. Nah, di Ummul Qura tuh. Yang pertama, siapin belajar sungguh-sungguh dari sekarang. Jangan nilainya 75, 70. Pokoknya kalian santri SMP, SMA Khalifah, pokoknya 80 minimal kudu tah. Kayak kita. Kedua, hafalan Quran. Nah, hafalan Quran tah yang kedua. Ketiga, ikhtiarnya pertama hafalan Qurannya harus bagus umpamanya nih. Kalau di Kuwait atau sama di Saudi itu rata-rata kayak gitu. Tapi kalau nilai bagus pun juga udah masuk juga. Yang kedua, nilainya harus bagus dan sebagainya. Ketiga, untuk diri kita, untuk tajdidul qalbi, untuk memperbarui hati, banyakin doa kepada Allah. Belum tentu nilai 85 pun juga belum tentu diterima, belum. Bisa juga yang nilai 85 ditolak. Allah alam gitu kan. Karena yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya semata ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hasil apa yang kita kerjakan, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat perjuangan kita, ikhtiar kita, baik niat ikhtiar zahiriahnya maupun ikhtiar batiniahnya. Allah lihat usaha zahirnya, usaha batinnya dengan cara berdoa, itu Allah yang lihat, tapi Allah tidak melihat hasilnya gitu. Baik. Jadi itu ya, Raja tadi lebih baik ya kalau punya sertifikat. Makanya di Khalifah sekarang berbasis sertifikat. Kalian nyetor simahan 1 juz keluar sertifikat. Yang dapat SIM surat izin membaca menghafal Quran, kita keluarkan sertifikat. Itu kumpulin tuh. Ya, kumpulin nanti suatu ketika kalian dapat beasiswa dalam negeri luar negeri, itu sertifikat sangat bermanfaat. Jangan dibuang sembarangan. Ya. Apalagi hafalan Quran, subhanallah. Sekarang banyak beasiswa. Kemarin kita rapat dengan Pak Abdurrahman, ada beasiswa di kampus dan banyak, insya Allah kita akan buka peluang itu nanti SMA. Jadi siapa yang hafal 30 juz akan beasiswa 100% ke perguruan tinggi. Maksud yang bidang kedokteran. Allahu Akbar. Luar biasa. Ya, itu beasiswa.
dia banyak DRC itu kan menerima beasiswa. Ya, 30 juz pun misalkan 15 juz misalkan, itu juga ada peluang untuk beasiswa. Makanya sertifikat itu tolong dijaga. Oke. Satu orang lagi akhwat, bisa bilang satu orang akhwat. Siapa yang bertanya? Ada nggak yang bertanya? Nggak ada? Halas. Kalau malam tadi Satria, Arif sebenarnya loh tadi. Arif bertanya. Arif bertanya apa tadi? Hah? Arif bertanya? Hello. Bertanya katakan kan? Iya ya. Apa pertanyaannya Pak? Bagaimana? Ada? Oh, nggak usah Pak ya. Kalau nggak ada, Satria, Tibian, Hayyan, Alif, sama Raja dapat voucher belanja di kantin 5.000 ya. Allah. Baik, itu saja anak-anakku sekalian, santriwan santriwati, malam hari ini spesial. Tadi kita banyak sharing dengan Ustaz Azam. Terakhir kita mintakan Ustaz Azam karena pernah bertemu dengan Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Kita minta Ustaz Azam untuk bersalawat. Nah, suara yang bagus ya, Ustaz Azam. Salawat. Ini pada suara. Oke. 2 minggu. Bismillahirrahmanirrahim. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. Ayo bareng. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Baik. Oke. Dengan sholawat semoga tambah semangat dan berakhir kajian pada malam hari ini. Tetap semangat untuk belajar dan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Setelah ini kalian istirahat. Tolong sebelum istirahat menjalankan sunnah sebelum kita istirahat ya. Masih hujan ya? Awal ya? Nah, lari segera, hati-hati licin di jalan ya. Baik, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Betul.